Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memberikan sedikit pengenalan diri saya sebagai dosen, yaitu mengenai Tridharma Perguruan Tinggi ya, di bidang pengajaran untuk kebutuhan sertifikasi dosen ya. Nah, dalam pernyataan diri dosen ini saya akan banyak sekali yang akan saya jelaskan materi mengenai pengajaran ya. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Marini ya, dengan NIDN 0212037801 ya. Nah, dari Institut Sains dan Bisnis Atmaluhur ya. Adapun profil ya, profil. Nah, di sini saya mulai bekerja menjadi dosen ya di Atmaluhur ini ya pada tahun 2005 ya. Nah, di tahun 2005 saya sudah mulai bergabung di kampus Atmaluhur ya, yang mana saya bergerak di bidang home base program studi sistem informasi ya. Nah, adapun pendidikan formal saya ya, pendidikan strata 1 yaitu di bidang ilmu komputer, yaitu komputerisasi akuntansi ya di Universitas Budi Luhur. Kemudian S2-nya ya strata 2 yaitu pasca sarjana di bidang keilmuan ilmu komputer juga ya, di bidang sistem informasi sama di Universitas Budi Luhur juga ya. Nah, di sini jabatan fungsional saya yaitu asisten ahli, yaitu TMT-nya mulai dari tanggal 8 November 2008 ya. Dan jabatan fungsional lektor saya terhitung dari tanggal 1 Agustus 2020. Nah, pangkat golongan saya sekarang yaitu sebelum ke golongan 3B, yaitu saya masuk di golongan penata muda pada waktu asisten ahli, yaitu golongan 3A ya. Nah, kemudian pada saat di lektor ya, jabatan fungsional lektor saya golongannya adalah penata muda tingkat 1 golongan 3B. Nah, adapun mata kuliah yang saya ampuh ya, yaitu sistem informasi akuntansi, sistem enterprise, analisa proses bisnis, dan desain grafis. Nah, adapun perangkat pembelajaran ataupun administrasi yang digunakan sebelum melakukan pengajaran ya, itu pertama kita diberikan SK mengajar tiap semester ya, kemudian menyiapkan diktat ataupun RPS, kemudian menyiapkan media pembelajaran secara tatap muka ataupun tatap maya. Yang terakhir adalah penilaian. Nah, di sini setiap semester kita akan mendapat SK mengajar dari yayasan ya. Yang membuat ini adalah dari pihak yayasan ya. Kemudian diktat ya, diktat dan RPS. Nah, diktat ini sebelum perkuliahan biasanya dosen pengampu akan mengupload diktat pada situs web yang sudah disediakan oleh pihak kampus, yaitu melalui satupintu.atmaluhur.ac.id ya. Begitu juga dengan RPS, setiap pembelajaran kita upload ya sebelum perkuliahan dimulai. Nah, adapun media pembelajaran secara tatap muka ataupun tatap maya ya, untuk sekarang ini di dalam kondisi pandemi ini kita menggunakan sistem tatap maya yaitu daring ataupun dilakukan dengan jarak jauh ya. Nah, media pembelajaran yang saya gunakan pada proses pembelajaran ini yaitu saya menggunakan sistem daring, yaitu menggunakan Google Classroom seperti yang saya sudah tampilkan di sini. Ada 2 kelompok yaitu sistem enterprise ya. Nah, itu sudah kelihatan ya, sudah saya tampilkan di dalam gambar ya. Nah, di dalam Google Classroom ini saya akan meng-share absensi materi yang akan diajarkan setiap pertemuan. Kemudian di sini tampilan dari Google Classroom-nya, di situ biasanya saya akan membuat pengumuman ya, pengumuman apa yang saya buat setiap pertemuan perkuliahan. Kebetulan yang saya tampilkan ini adalah pertemuan terakhir untuk kelompok
SI 6A untuk mata kuliah Sistem Enterprise ya. Nah, adapun sistem daring dalam menggunakan WhatsApp juga ya untuk berkomunikasi secara online. Kemudian email untuk pengumpulan tugas biasanya. Kemudian pendalaman lagi mengenai materi biasanya saya share lewat YouTube. Nah, dan komunikasi juga melalui aplikasi Zoom untuk penjelasan materi yang lebih detail lagi ya. Nah, di sini ada tampilan untuk WhatsApp-nya ya. Ada grup saya buat setiap satu semester dan satu kelompok akan saya buat per masing-masing kelompok. Nah, adapun penilaian. Nah, penilaian penginputan ya, penilaian penginputan ini dalam pengajaran ya seperti berita acara perkuliahan, input nilai, story mengajar dan jadwal mengajar. Itu bisa diakses oleh dosen melalui link web kampus, yaitu link lecture@maluhur.ac.id yang sudah disiapkan oleh si operator kampus ya. Nah, di sini tampilan untuk webnya sudah kelihatan. Di situ misalkan kita ingin melihat absen dan berita acara, menginput berita acara dan absen bisa melalui situs lecture@maluhur ini ya. Kemudian entry nilai juga ya. Kemudian melihat jadwal sudah tertera di lecture ya. Di web ini sangat berguna sekali untuk dosen ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran setiap semester. Nah, pembelajaran setiap semester ini di mata kuliah Sistem Enterprise ya yang saya tampilkan ini ya. Ini ada RPS-nya, sudah saya buat tampilan RPS-nya. Adapun capaian pembelajaran ya untuk program studi Sistem Informasi, khususnya di mata kuliah Sistem Enterprise ini ya, supaya bisa mampu menganalisa proses bisnis ya berjalan pada institusi yang menerapkan sistem IRP dan SCM. Nah, untuk mata kuliah juga capaiannya supaya mahasiswa bisa mengetahui lingkungan kerja secara virtual ya. Kemudian mahasiswa juga mampu menyiapkan ketersediaan sumber daya dalam penanganan gangguan terhadap sumber daya tersebut. Nah, di sini ada deskripsi singkat mengenai mata kuliah Sistem Enterprise ya. Mata kuliah yang saya bahas ini mengenai IRP ya, yang digunakan secara terperinci. Nah, di dalam perkembangan dunia bisnis, produk IRP ini sangat penting di dunia pasaran dunia dan yang digunakan di pasaran Indonesia untuk mengenal produk SAP. Salah satu bentuknya seperti IRP. Memahami modul yang digunakan. Kemudian memahami modul-modul yang digunakan oleh sistem SAP ya. Nah, adapun rincian tugas yang saya buat di sini per minggu ya. Nah, per minggu itu di dalam satu kali pertemuan itu 1 minggu, yang mana pertemuan ke-1 sampai 16. Nah, kemampuan yang diharapkan ya di dalam mata kuliah Sistem Enterprise ini bisa merumuskan kemampuan di bidang kognitif, psikomotorik, dan efektif, diusahakan supaya lengkap dan utuh dalam hard skill dan soft skill-nya ya. Nah, kemudian bahan kajiannya berisi mengenai diktat ya, yang saya buat ini berupa diktat untuk bahan ajar ya. Nah, metode pembelajarannya saya menggunakan seperti diskusi kelompok, simulasi studi kasus, kemudian pembelajaran berkolaborasi, pembelajaran seperti kooperatif, pembelajaran berbasis proyek ya. Nah, dengan adanya metode pembelajaran ini supaya mahasiswa bisa mencapai kemampuan yang ingin dicapai ya. Kemudian waktu dalam belajar ya, waktu yang disediakan mencapai kemampuan tiap tahap pembelajaran. Adapun kriteria penilaian, di sini kriteria penilaian saya mengacu pada prinsip edukatif, otentik, objektif, accountability, dan transparan yang dilakukan secara integrasi melalui web aplikasi ya. Nah, indikator yang menunjukkan pada penyampaian kemampuan yang dicanangkan untuk unsur yang dinilai
yaitu ketautan analisisnya, kerapian sajiannya, kreativitas, kemudian ide, kemampuan. Banyak juga kutipan yang dibahas dengan seperti hitungan yang lainnya. Nah, di dalam bobot nilai disesuaikan juga dengan mengerjakan sumber terhadap pencapaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ya. Referensi sudah saya cantumkan di RPS. Nah, kajian yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai RP, kemudian teknologi RP-nya, supply chain management yang sering disebut dengan SCM, kemudian CRM management. Nah, implementasi secara IRP-nya, kemudian bisnis modul, IRP market, kemudian di pertemuan ke-8 adalah UTS ya. Nah, dilanjutkan lagi di UTS ini introduction mengenai SAP, kemudian logistik modul, finansial modul, human ya. Kemudian teknologi modul dan pertemuan terakhir adalah ujian akhir semester ya. Nah, sistem pembelajaran di masa pandemi Covid ini belum mereda ya, saat ini masih belum mereda. Maka saya selalu memfasilitasikan interaksi saya dengan mahasiswa itu menggunakan aplikasi Zoom ya. Kemudian pertemuan tersebut kita bisa berinteraksi. Kemudian pemahaman lebih dalam lagi mengenai materi sudah saya share melalui YouTube channel kampus ataupun channel YouTube pribadi saya juga ya. Nah, metode penyampaian. Nah, metode penyampaian materi ini saya gunakan secara online melalui aplikasi Zoom yang mana 60 menit untuk penjelasan materi, kemudian 30 menit untuk diskusi dan 60 menit untuk tugas yang bisa dikerjakan di rumah ya. Nah, komunikasi dengan mahasiswa selama kegiatan pembelajaran ini saya bisa berkomunikasi dengan mahasiswa melalui aplikasi Zoom ya, memberikan mereka kesempatan untuk berdiskusi mengenai pemaparan materi yang saya sampaikan. Kemudian memberikan tugas dan kuis secara UTS dan UAS yaitu melalui aplikasi Google Classroom ya. Di sini saya akan memaparkan video pembelajaran, silakan dilihat video pembelajaran yang saya lakukan secara daring. Silakan. ERP itu adalah sebuah perangkat ya, sebuah perangkat yang digunakan di dalam sebuah perusahaan yang ada di Indonesia ya. Nah, adapun aktivitas di dalam aplikasi tersebut ya banyak sekali ya. Nah, seperti perusahaan besar itu mereka sangat membutuhkan sekali ERP ini ya, karena di perusahaan besar itu mereka tidak bisa dilakukan secara manual ya, harus sistem itu secara terintegrasi ya, antar bagian ya. Nah, di sini referensi yang saya gunakan ya. Nah, referensi saya gunakan ini adalah menggunakan si O'Brien James ya. Nah, di sini dia menjelaskan introduction dari informasi sistem ya. Nah, apa itu sistemnya? Jadi saya merujuk pada daftar pustaka yang ada di slide ini ya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai apa sih sistem enterprise itu ya, yang mana yang sering kita sebut adalah memproseskan ya apa yang terlibat di dalam suatu perusahaan ya. Nah, itu mengenai sistem enterprise secara umumnya ya. Nah, kemudian kita lihat di contoh di dalam organisasi ya. Suara saya jelas nggak kira-kira? Jelas nggak? Jelas, Bu. Oke, jelas ya. Oke ya. Nah, tadi di sini dengan ada IRP ini ya, yang didukung oleh pihak internal ya. Pihak internal itu artinya staf sumber daya manusianya. Nah, kemudian ada juga yang namanya IRP yang didukung oleh partner ya, partner bisnis ya. Partner bisnis ini bisa jadi pihak perusahaan luar ya, yang mensupport juga kegiatan dari perusahaan tersebut ya. Nah, ada juga yang namanya juga CRM ya. CRM tersebut yang beraktivitas itu menyediakan pelayanan ya, pelayanan terhadap pihak eksternal. Contohnya seperti pelanggan ya, ataupun pihak-pihak yang
di perusahaan di luar dari perusahaan sendiri ya. Nah, kemudian partner ya. Partner itu berupa apa ya? Partner itu dia menyediakan juga pelayanan terhadap partner bisnis. Ya, saya ambil contoh misalnya sekarang yang lagi di bidang pendidikan ya, di bidang pendidikan itu yang lagi booming sekarang, yang lagi di launching ya, seperti belajar Kampus Merdeka ya. Kampus Merdeka sekarang kita sudah mulai berinteraksi ataupun berintegrasi ya antar kampus ya, kampus A dengan kampus B dengan cara pertukaran mahasiswa. Kita sudah mulai sekarang untuk angkatan 2021 ini kita sudah mulai pertukaran. Jadi Anda bisa belajar di kampus yang lain dengan materi ataupun mata kuliah yang Anda ambil sesuai di semester tersebut. Nah, itu sekarang kita sudah kampus Merdeka. Itulah kelebihan dari kampus Merdeka. Biasanya kita belajar hanya antar di kelas saja ya. Nah, itu artinya partner. Itu namanya partner. Nah, untuk sekarang kita lagi mencoba antar prodi ya. Misalnya Anda jurusan SI, bisa nggak ngambil kurikulum mata pelajaran yang ada di teknik informatika? Boleh ya, asal mengajukan aturan semester berapa Anda boleh ikut kurikulum ataupun mata kuliah yang ada di teknik informatika. Nah, itu sekarang ya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kita lihat kembali lagi di modul ini ya. Nah, di dalam sistem enterprise ini yang sering kita sebut dengan E. Apa itu E? Itu adalah elektronik ya. Nah, elektronik ini artinya, mungkin ada yang masih bergabung ini kayaknya. Saya lihat dulu ya. Kita dulu partisipannya. Nah, di dalam elektronik ini seperti e-commerce ya. E-commerce itu artinya penjualan secara online. Jenis pelayanan yang kita lakukan melalui suatu web aplikasi ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana mereka berkolaborasi ya melalui e-bisnis ini adalah sebagai bentuk alat komunikasi yang sering kita gunakan sekarang seperti handphone ya. Nah, dengan difasilitasi jaringan ya. Jaringan itu seperti apa kira-kira? Fasilitas jaringannya adalah internet. Seperti kita sekarang ini kita belajar jarak jauh ya. Kemungkinan mudah-mudahan di semester depan kita sudah tatap muka ya. Karena pandemik juga kita sudah mulai mereda ya. Mudah-mudahan kita pada sehat semua. Anda pada sehat semua enggak? Sehat semua ya. Aa sehat, Mayang juga sehat ya. Ya, mudah-mudahan pada sehat semua. Oke. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini cross itu apa? Jalur perjalanannya ya. Kemudian ada fungsional ya. Fungsional itu arti fungsi dari jalur sistem tersebut ya. Yang mana yang sering disebutkan adalah di dalam sebuah perangkat rekayasa pelunak ya. Nah, apa sih yang dilihat di sini adalah alur ya, jalur. Jalur yang dilewati ataupun kegiatan proses bisnis yang dilewati ya. Nah, seperti kita lihat di sini alurnya dia mengarahkan ke mulai dari customer, marketing, kemudian komponen desainnya seperti apa, produknya ya, kemudian prosesnya apa sih yang diproses, kemudian equipmentnya. Nah, ini yang disebut dengan cross fungsional. Jadi dia mulai dari tahap kegiatan proses dari awal hingga akhir. Seperti awalnya seperti apa sih kegiatan proses itu jelas ya. Nah, kemudian di sini adapun bentuk ya, bentuk dari sistem yang ada di dalam perusahaan, bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti saya gambarkan yang ada di gambar ini ya. Ada bentuk arsitektur aplikasi enterprise. Hubungannya seperti apa? Ada yang ada di gambar ini ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak atau saya lanjut? Ada tidak kira-kira? Kita lanjut dulu.
Lanjut ya. Nah, kita lihat di sini modulnya agak saya langkah-langkah ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nah, kemudian kita lihat apa sih kemampuan dari IRP itu ya. Nah, kita lihat kemampuan IRP tersebut yaitu dia mengkombinasikan terutama di bagian logistik ya. Bagian logistik ini biasanya pergudangan ya, pergudangan dengan fasilitas yang sudah disediakan ya. Nah, masuk lagi Deska dan kita banyak pesertanya ya. Nah, kemudian di sini mengkombinasikan apa yang dikombinasikan ya, seperti pesanannya ya. Nah, di sini kita lihat bagaimana sih jalur pesanannya seperti apa. Kemudian jalur pengirimannya ya. Ya, jadi apa saja sih fasilitas yang dibutuhkan ya untuk IRP ini di dalam proses bisnis pesanan dan transportasinya ya, kita lihat. Kemudian di sini kita lihat lagi itu dari segi kemampuannya. Nah, ada juga dia membagi pelayanan ya, membagi pelayanan untuk bagian produksi ya. Untuk bagian produksi kita lihat bagian produksi ini bagaimana dia mengorder ya, kemudian mengkonsolidasi ya antar bagian ya. Antar bagian ini seperti penjualan, pemasaran tadi sudah saya sebutkan, kemudian distribusinya ya. Kemudian dia mengkoordinasi juga ya bagian pengadaan ya, mengkoordinasikan juga ke antar unit bisnis. Ya. Kemudian dia menciptakan juga portal. Itu apa kira-kira? Pembatas ya. Nah, ada pembatas antara supplier dengan kebutuhan yang mereka butuh. Artinya punya batasan-batasan juga ya dibutuhkan. Nah, kita kembali sekarang tadi seputar mengenai pengantar mengenai IRP ya. Sekarang CRM ya. Apa sih CRM itu menurut Anda? Coba si Risna, kira-kira apa sih CRM? Risna biasanya ini ya, dia belajarnya agak konsen. Ayo Risna, nggak apa-apa Risna. Kita berinteraksi jarak jauh ya, nggak apa-apa. Nanti hasil dari Zoom meeting kita ini akan saya upload ya, akan upload ya, wajah Anda ada di YouTube saya nanti ya. Nanti akan saya share ya ke Anda masing-masing supaya Anda bisa nonton ya Zoom kita ini ya. Oke? Ya, Bu. Oke, Aas coba, ataupun terserah siapa yang mau jawab, ataupun saya jelaskan di sini ya sedikit saja mengenai CRM ya. Nah, CRM ya, kita lihat. Bukan CRM ini ya, Business Process Reengineering ya. Nah, ini CRM tadi. Nah, kenapa sih kita membutuhkan CRM di dalam perusahaan ya? CRM ini biasanya sangat membutuhkan biaya yang cukup besar ya. Biaya yang cukup besar yang harus kita sediakan. Kenapa harus kita butuh biaya ya, namanya penjualan ya terhadap pelanggan itu biasanya kita berjualan tuh butuh modal nggak kira-kira? Butuh ya? Butuh. Jadi kenapa perusahaan itu akan menghabiskan biaya 6 kali lipat lebih besar untuk penjualannya? Karena setiap perusahaan dia ingin yang bergerak di bidang penjualan dia akan mengeluarkan jelas modal yang sangat besar ya. Kemudian dia akan melihat apa sih produk yang mereka jual itu bisa dirasakan oleh si pelanggan atau tidak ya, terutama di produk dan jasanya ya. Nah, kita lihat dari jasa dan produknya itu kita lihat kepuasan mereka ya. Ya tidak mungkin kita jual suatu produk pelanggan itu tidak merasa suka ya. Biasanya pelanggan itu senangnya barangnya bagus, harganya terjangkau dan kualitasnya juga bagus. Itu harus kita perhatikan. Nah, bagaimana cara kita mengukur kepuasan itu? Berarti melalui
kebutuhan dari CRM ini tadi ya. Nah, itu caranya ya. Supaya kita mendapat suatu keuntungan ya dari produk yang kita jual kepada pelanggan. Itu mengenai CRM secara singkat ya. Nah, sekarang bisnis intelijen ya, bisnis intelijen. Nah, apa sih bisnis intelijen itu menurut Anda? Nah, ini sudah saya jelaskan ya. Di dalam bisnis intelijen itu artinya dia menyediakan ya alat-alat untuk menganalisis ya, menganalisis data baik itu secara online maupun offline. Jadi data analisa itu artinya data yang sudah masuk. Contohnya saya ambil ya dari yang harus kita analisa yaitu laporan penjualan. Penjualan itu harus ya. Nanti Anda skripsi juga sama nanti ya. Anda akan skripsi, Anda akan buat suatu aplikasi satu saja ya. Terserah nanti apa yang mau Anda buat. Nah, itu Anda yang bahan analisa Anda adalah sebuah dokumennya. Dengan adanya dokumen tersebut, Anda bisa menceritakan prosesnya, seperti apa alurnya. Ya, seperti kakak Anda yang baru selesai skripsi kemarin ya, kesulitan mereka adalah membuat aplikasi. Langkah awalnya itu kita butuh dulu menganalisa dokumen. Kalau penjualan, apa sih laporan penjualannya, kemudian data barangnya, data pelanggannya, sehingga kita bisa membuat laporan penjualan ya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian ya, sudah bersedia hadir pada Zoom mata kuliah Sistem Enterprise ini ya. Jadi inilah pernyataan diri saya mengenai Tridharma pengajaran ya, kemudian media pembelajaran serta video pembelajaran ya. Apabila dalam video ini ada kekurangan saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.